kalau ada yang mengatakan, Ustadz Adi itu bukan salaf ya, awas hati-hati. Maka muncul istilah salafi. Di salafi itu. Nah teman-teman, kalau ada istilah salaf, itu sudah disepakati oleh para ulama-ulama dulu. Bahkan sudah banyak buku di sini. Banyak kitab di sini. Ya. Kalau disebutkan salaf, itu artinya ulama-ulama yang hidup, yang terlahir, maksudnya yang terlahir sampai abad kedua Hijrah. 2 Hijrah. Berarti tahun 200 Hijrah. Jadi kalau dia terlahir di kisaran ini, maka dia masuk golongan salaf. Ya. Misal, kalangan-kalangan terakhir, itu ada Al-Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah. Wafatnya bahkan tahun 150 Hijrah. Imam Malik lahirnya tahun 93 Hijrah. Ada yang mengatakan 96 Hijrah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Begitu Imam Abu Hanifah meninggal dunia, wafat, ini lahir. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijrah. Masih masuk dalam kisaran ini? Masih di 200 Hijrah. Nah kalau lewat 200 Hijrah, maka berubah kalimatnya jadi khalaf namanya, generasi belakangan. Khalaf. Ya, khalaf. Jadi Imam Al-Bukhari salaf atau khalaf? Oh, tahu dari mana? Lahir tahun berapa beliau? Imam Muslim khalaf atau salaf? Kalau tidak tahu katakan. Itu paling gampang. Gak usah main tebak-tebakan, jangan ngarang. Pelajaran mengarang itu hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, selesai. Baik, Imam Muslim khalaf atau salaf? Itu paling gampang. Khalaf. Khalaf karena lahir setelah itu. Bahkan Al-Bukhari 210 Hijrah. Ya itu khalaf generasinya. Khalaf. Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud dan sebagainya itu khalaf. Khalaf. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu khalaf. Ibnu Taimiyah sebelumnya itu khalaf. Syekh Muhammad Nasir Al-Albani itu khalaf. Kalau kita khalaf atau salaf? Khalaf banget kita itu ya. Khalaf banget tuh. Masa sekarang jauh kita. Maka kalau disebutkan salaf, itu yang dimaksud generasi di sampai tahun 200 Hijrah. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustadz Adi itu bukan salaf ya, awas hati-hati. Benar memang bukan salaf, saya emang khalaf. Awas hati-hati. Ustadz Adi itu tidak pernah dikenal oleh ulama salaf. Memang betul. Mana ada ulama tahun 200 Hijrah kenal saya? Anda berarti kurang sehat itu. Kurang sehat. Saya nggak pernah kenal Imam Syafi'i, ketemu aja nggak pernah. Nggak pernah gitu kan. Jadi mustahil ada ulama salaf kenal saya. Mustahil. Mustahil itu. Nah orang-orang yang mengikuti ini, ya pengikut itu ditambah ya nisbah di ujungnya. Ya nisbah ini menunjuk pada pengikut atau warga. Bisa warga, bisa pengikut. Indonesia negaranya. Kalau warganya pakai i di ujungnya, Andunisi. Warga. Yang punya KTP, yang punya paspor, mau pribumi, mau bukan pribumi dan sebagainya. Jadi nggak usah merendahkan yang pribumi, dasar gini, dasar tiko, macam-macam gitu kan keluar. Ngapain? Gak ada kerjaan Anda. Anda siapa sebetulnya? Jadi kalau sudah dikatakan Andunisi, warga Indonesia. Malaysia, negaranya. Warganya, Malisi, tambah i di ujungnya. Tinggal i aja nisbah. Ya. Filipina, Filipin, negaranya. Warga Filipina, Filipini, bisa warga, bisa pengikut. Ini salaf generasinya. Yang mengikuti jejak ini, tambah i di ujungnya. Maka muncul istilah salafi. Di salafi itu makna umum bagi yang mengikuti jejak-jejak ulama-ulama terdahulu dalam beristinbatul ahkam. Jelas? Jadi kalau orang mengikuti jejak Imam Asy-Syafi'i, dia salafi. Jejak Imam Ahmad, dia salafi. Jejak Imam Abu Hanifah, dia salafi. Jejak Imam Malik, dia salafi. Paham sampai sini? Di salafi itu bukan kelompok, bukan golongan. Bukan bagian tertentu. Dari sisi manhaj, dia umum. Umum. Ya, mencakup kepada setiap yang berusaha mengikuti ini. Jelas ya? Jadi kalau ditanya, Ustaz Adi, salafi bukan? Salafi bukan. Yang antum maksudkan apa? Kalau yang antum maksudkan adalah ini, manhaj yang umum, mengikut ke sini, maka saya bagian dari itu. Tapi kalau yang antum maksudkan kelas eksekutif, yang golongan tertentu saja, yang cuman ini benar, yang lain tidak, dan sebagainya, saya bukan golongan dari itu. Ya, jadi saya umum, kita umum, masuk dalam kategori umum. Kalau ada kebenaran, ambil. Kalau ada kesalahan, tinggalkan. Maka saya masuk bagian dari itu. Paham ya? Baik. Tapi yang diikuti nggak semua diikuti. Ada kalimat solihin, yang soleh, solehnya saja.
Karena boleh jadi ada yang tinggal dan lahir di masa-masa ini mengaku muslim tapi belum tentu masuk kategori orang saleh. Paham? Taib. Lalu kenapa jadi tegang begini? Biasa saja gitu ya. Kan hanya penjelasan itu ya. Baik, bismillah. Awas, jangan membayangkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran kita. Mungkin lagi membicarakan si dia ya. Bukan. Antum itu pikiran jauh-jauh sekali. Itu al-kabair juga nanti ya. Kita lihat. Awas, jangan-jangan kita bahas al-kabair antum sendiri mengerjakan itu. Awas, hati-hati ya.